warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang diskriminasi gender. Yang pertama ada pengertian gender. Kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Kata gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan yang dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Next, perbedaan gender dan kodrat. Gender adalah konsep kultural yang menciptakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan, mulai dari perannya, perilakunya, mentalnya, dan karakter emosionalnya yang berkembang dalam masyarakat. Dan semua itu pasti akan berbeda antara laki-laki dan perempuan. Contoh, kalau laki-laki biasanya gentle, tapi kalau perempuan biasanya pemalu. Sedangkan kodrat biasanya lebih condong pada pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia berdasarkan ciri biologis yang melekat, tidak dapat dirubah dan tidak dapat dipertukarkan. Tentu jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan adalah kodrat Allah yang tidak bisa dirubah ataupun direquest. Contohnya, kalau perempuan punya rahim, kalau laki-laki biasanya berjenggot. Jadi, kalau gender keadaannya bisa berubah sewaktu-waktu karena pengaruh lingkungan, tapi kalau sudah kodrat, maka keadaannya adalah mutlak dan tidak dapat dirubah lagi. Kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya untuk berpartisipasi baik dalam bidang politik, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, dan lain sebagainya. Sedangkan keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Jadi nggak ada tuh yang namanya pembagian peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Nah, dengan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, maka akan tidak ada lagi diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, sehingga mereka memiliki kesempatan berpartisipasi dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Next, ada bentuk diskriminasi gender. Apa aja sih bentuk diskriminasi gender itu? Yang pertama ada marginalisasi atau proses peminggiran atau kemiskinan. Jika peminggiran ini masih sering terjadi, maka akibatnya adalah kemiskinan secara ekonomi. Seperti dalam memperoleh akses pendidikan, misalnya, anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, karena pada akhirnya juga kembali ke dapur. Dan tentu saja statement ini pada akhirnya membuat sebagian perempuan memilih untuk mengubur impiannya. Dan hal ini menurut saya sangat menyedihkan. Selanjutnya ada subordinasi atau penomorduaan. Subordinasi ini adalah sebuah keyakinan yang menganggap bahwa laki-laki itu lebih unggul daripada perempuan. Sudah sejak dahulu, sebenarnya ada pandangan yang menempatkan kedudukan dan peran laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Sebagai contoh, dalam memperoleh hak-hak pendidikan, biasanya anak perempuan tidak mendapat akses yang sama dibanding laki-laki. Ketika ekonomi keluarga terbatas, maka hak untuk mendapatkan pendidikan lebih diprioritaskan kepada anak laki-laki. Padahal kalau diperhatikan, belum tentu anak perempuan tidak mampu. Seperti itu. Selanjutnya ada stereotip atau citra bagus seseorang yang tidak sesuai dengan kenyataan empirisnya. Misalnya, pandangan terhadap perempuan yang tugas dan fungsinya hanya melaksanakan pekerjaan rumah, bersih-bersih,
memasak, dan lain sebagainya. Dan meskipun ia juga bekerja mencari nafkah, tetap saja ia disebut sebagai ibu rumah tangga, bukan lagi disebut sebagai pencari nafkah. Banyak ya kejadian seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada kekerasan atau violence. Adalah suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Oleh karena itu, kekerasan tidak hanya menyangkut serangan fisik saja, seperti dipukul dan disiksa, tetapi juga yang bersifat non-fisik, seperti dihina, dibentak, sehingga secara emosional perempuan merasa terusik dengan kejadian ini. Yang terakhir ada beban ganda. Beban ganda adalah beban yang harus ditanggung oleh perempuan secara berlebihan. Berbagai observasi menunjukkan bahwa perempuan mengerjakan hampir 90% dari pekerjaan rumah tangga. Jadi menurut saya menjadi perempuan harus bekerja all time. Selain bekerja di tempat kerja, dia juga mempunyai pekerjaan rumah yang harus ia lakukan. Lalu, jika bentuk-bentuk ketidakadilan ini terus-menerus terjadi, akhirnya dampak bagi perempuan adalah kesenjangan gender, baik di lingkup keluarga maupun di lingkup masyarakat. Next. Nah, ini ada upaya atau penanggulangan dan pencegahan diskriminasi. Yang pertama, membangun rasa saling menghargai dan menghormati sesama. Nah, hal ini bisa tuh dibangun dengan adanya sikap pengertian dengan saling menghargai dan menghormati sesama. Dan dengan saling menerima pendapat, saling menghormati pilihan masing-masing tanpa ada tindakan pemaksaan atau intimidasi. Selanjutnya, tidak ada peran saling mendominasi antara laki-laki dan perempuan. Jadi, tidak ada laki-laki yang namanya keinginan laki-laki untuk menguasai perempuan. Selanjutnya ada edukasi mengenai emansipasi sejak dini. Menurut saya, edukasi mengenai emansipasi ini sangat penting diterapkan sejak dini, agar tercipta masa depan sosial yang sadar akan kesetaraan gender. Dimulai dari keluarga dan anak-anak diajarkan bagaimana cara menciptakan rasa saling menghargai dengan kawan berbeda jenis kelamin maupun dengan sesamanya dan menghargai pilihan masing-masing individu terhadap orientasi mereka. Selanjutnya menjadi pendamping korban diskriminasi. Nah, jika ada korban diskriminasi, dampingi dia. Dia juga butuh support. Jangan malah mencemooh dan menghina dia. Apabila ada seseorang maupun kelompok orang di sekitar lingkungan yang pernah mengalami diskriminasi, maka orang-orang terdekat dapat menjadi penyemangat atau pendamping yang membantu mereka secara biologis, psikologis, maupun sosial. Yang terakhir, menggunakan teknologi secara bijaksana. Nah, sekarang ini kehidupan seseorang tidak pernah lepas dari teknologi. Teknologi juga bisa dimanfaatkan guna mencegah pelecehan dalam dunia maya sebagai bentuk antisipasi. Menggunakan teknologi baik perangkat komunikasi maupun internet dapat dilakukan secara bijaksana dan menyimpan data dengan baik. Selain itu, penting sekali peran orang tua untuk selalu menjaga dan memantau anak tanpa harus membatasi anak dalam berkreasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.